Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Nah, qabla an nabda urid an atlub al-afwana min kunna ala hadhihi at-ta'akhur fi نعم في تسليم هذه في تبليغ أي تعليم هذه المادة نعم في هذا اليوم فأرجو نعم العفو نعم لهذا العذر نعم لهذا العذر طيب ya sebelum mu'alim mulai ya mu'alim mohon maaf atas keterlambatan ya sedikit keterlambatan untuk pengiriman ya materi hadis pada hari ini طيب. Nah ya, jadi sebagaimana telah kita ya infokan ke beberapa grup ya, grup wali murid mungkin ya. Ya kalau di grup PJJ mungkin belum wali umumkan, jadi insya Allah pekan ini adalah pekan terakhir ya. Pekan ini adalah pekan terakhir kita belajar ya untuk KBM yang formal, KBM yang resmi ya. Ya, jadi untuk materi insya Allah hari ini adalah hari terakhir. Ya minggu depan kita akan mulai masuk ke ujian akhir semester ya. Pekan depan ini sudah insya Allah akan kita mulai ujian ya akhir semester. Jadi ya pada hari ini insya Allah mu'alim tidak akan memberikan judul yang baru, tapi kita fokus untuk latihan ya. Kita fokus untuk latihan ya, latihan ya untuk menjawab pertanyaan soal ya. Ya, jadi di sini karena keadaan kita online ya dan mu'alim tidak bisa bertatap muka, tidak bisa ya berinteraksi langsung secara langsung dengan Antuna, ya maka di sini mu'alim sifatnya akan menyampaikan ya soal-soalnya, bentuk-bentuk soalnya seperti apa ya, bagaimana cara menjawab, ya apa saja yang harus dibaca ya, bab-bab apa saja yang harus dibaca, yang harus dihafalkan apa saja ya. Ya, yang harus dipersiapkan apa saja ya, agar nanti ketika ujian ya Antuna siap ya, Antuna tidak terlalu sulit ya untuk menyiapkan bahan ya, tidak, agar bisa lebih siap nanti ketika ujian. Jadi khusus untuk UAS ini mu'alim akan ambil soal dari 3 judul ini ya, al-khauf war-raja, husnuzon billah, dan at-tawakkul ya. Jadi ya kita fokus pada pembahasan tentang a'malul qulub ya, amalan-amalan hati ya, yaitu tentang khauf war-raja ya, rasa takut dan cemas, kemudian husnuzon billah ya, berbaik sangka kepada Allah, kemudian at-tawakkul ya, tawakal ya. Jadi untuk judul sebelumnya ya mu'alim tidak sertakan karena mu'alim anggap itu sudah cukup ya. Jadi untuk UAS ini kita fokus kepada 3 hal ini ya. Kita fokus kepada 3 hal ya. Dan untuk informasi lagi ya, insya Allah untuk UAS kali ini mu'alim izinkan Antuna untuk membuka kitab ya. Jadi sifatnya open book ya. Ya karena nanti ada beberapa hal ya yang harus dijawab menggunakan pemahamannya. Ada beberapa hal nanti yang mu'alim ingin ya soalnya itu bentuknya adalah penjelasan atau pemahaman tentang faidah ya, khususnya tentang pelajaran atau faidah ya yang bisa kita ambil dari hadis-hadis yang telah kita pelajari ya. Nah, ya jadi sifatnya open book ya, silahkan nanti ketika UAS ya bukunya boleh dibuka ya, catatannya dibuka ya, tapi tidak boleh bertanya ke temannya ya.
Ya, jadi ya dimohon untuk jujur pada diri sendiri ya, dimohon untuk ya, dimohon untuk jujur pada diri sendiri karena mu'alim tidak bisa mengontrol, karena mu'alim di sini tidak bisa mengontrol ya, tidak bisa mengawasi ya, tidak bisa mengawasi ya. Antun tanya ke siapa, mu'alim nggak tahu. Antun apa misalkan yang mengerjakan, bahkan yang mengerjakan UAS siapa ya, antun ya mu'alim di sini tidak bisa lihat ya. Jadi jujur saja ya, jadi silahkan ya, mohon ya berlaku jujur pada diri sendiri ya, tidak, jangan apa mencuri kesempatan ya, jangan berlaku curang. Nah, karena ini mu'alim sudah memberi keringanan, boleh membuka buku ya, makanya jangan tambah ya antuna mencari-cari ya kesempatan yang lain ya selain membuka buku ya. Ya jangan mencari cara-cara yang tidak benar ya. Ya. Insya Allah kalau antuna memperhatikan dari awal ya, ya mencatat apa-apa yang mu'alim sampaikan, insya Allah ya tanpa antuna bertanya ke teman ya, insya Allah sudah bisa menjawab ya. Ya karena soalnya ya bukan soal-soal yang terlalu sulit ya, soalnya itu soal-soal yang ya yang insya Allah mudah, yang antuna bisa lihat, yang antuna bisa temui di kehidupan antuna sehari-hari, yang di kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi tidak jauh-jauh dari ya apa yang kita lakukan sehari-hari, soal-soalnya itu tidak jauh-jauh dari ya apa yang kita lakukan atau perbuat sehari-hari. Jadi ya insya Allah kalau memperhatikan bisa menjawab. Nah, jadi untuk soal yang pertama berupa pilihan ganda ya. Soal yang pertama itu berupa pilihan ganda ya, mu'alim ambilkan dari ya dari hadis ini, dari hadis-hadis itu ya. Jadi melengkapi hadis ya. Soal pertama itu melengkapi hadis seperti UTS kemarin ya, melengkapi hadis ya. Kemudian termasuk menjelaskan rawi, termasuk tentang penjelasan tentang rawi ini nanti akan mu'alim sertakan di pilihan ganda ya. Jadi ya kalau ketika UTS ya, rawi ini mu'alim apa berikan soal khusus ya, khusus untuk ya pembahasan tentang rawi periwayat hadis sahabat ya. Kalau untuk UAS ini mu'alim akan sertakan di pilihan ganda ya. Jadi soal-soal tentang rawi, tentang perawi hadis itu ya mu'alim akan sertakan di pilihan ganda. Mu'alim akan sertakan soalnya, aku mu'alim akan masukkan di soal pilihan ganda ya, rawi, untuk rawi. Jadi ini tetap dipelajari, tetap dibaca ya. Ya cuman bedanya sekarang dengan membuka buku. Bedanya sekarang boleh buka buku. Jadi insya Allah lebih mudah ya. Insya Allah lebih mudah ya. Ya tugas antuna itu hanya ya memahami saja, memahami soalnya saja ya. Tidak usah ya dihafalkan, tidak usah dihafalkan ya. Cukup antuna pahami maksud dari soal itu apa ya, kemudian jawabannya bagaimana ya. Nah, ya contohnya di sini, contohnya aslama ya, aslama masuk Islam misalkan. Ya contohnya ya mata tufiya Abu Abdullah bin Mas'ud misalkan ya. Misalkan soalnya ya ini pilihan ganda. Mata tufiya Abdullah bin Mas'ud ya radhiyallahu anhu ya. Jadi pilihannya nanti misalkan bil baqi ya sanah 32 atau bil baqi sanah 45 misalkan ya. Seperti itu ya. Ya. Intinya tetap ya untuk perawi ini tetap dibaca ya, dipahami, tapi nanti jawabannya berupa pilihan ganda. Jadi tidak usah dihafal. Ya. Kemudian ya melengkapi hadis. Jadi yang pertama pilihan ganda itu adalah melengkapi hadis dan ya menjawab pertanyaan seputar rawi, menjawab pertanyaan seputar ya memilih pertanyaan jawaban yang benar ya seputar perawi atau sahabat, yaitu orang yang meriwayatkan hadis. Nah,
Kemudian untuk soal esai ya, untuk soal yang kedua, soal esai ya, ya sebagaimana yang telah Mu'alim singgung di awal tadi, ya untuk UAS ini Mu'alim inginkan kita fokus pada pemahamannya. Mu'alim inginkan soal-soal yang Mu'alim berikan ini ya bisa bisa menguji, bisa terlihat bagaimana pemahaman antuna selama ini ya terhadap hadis ya, yaitu tentang faidah ya. Min ma'anil hadis wa irsyadatihi. Ya, di antara makna hadis dan petunjuk-petunjuk atau faidah yang bisa kita dapatkan dari hadisnya. Ya. Jadi bentuk soalnya adalah menerjemahkan ya. Bentuk soalnya adalah menerjemahkan satu bait ya, satu potongan kalimat ya. Jadi menerjemahkan satu potongan kalimat pendek insya Allah ya, tidak panjang-panjang insya Allah, pendek saja. Ya, misalkan seperti ini. Misalkan nanti mu'alim tuliskan soal at-tahawun bi syai'in minal ma'asi qad yakunu sababan lil uqubah. Nah, qad yakunu sababan lil uqubah ya. Jadi ya. Ya, jadi seperti ini. Misalkan highlight saja ya. Nah. Ya, misalkan mu'alim ambil satu potongan kalimat ini ya. At-tahawunu bisyai'in minal ma'asi qad yakunu sababan lil uqubah ya. Ini diartikan ya. Jadi kata ini, kata yang mu'alim sebutkan nanti di soal ini, misalkan ini diartikan ya. Sesuai dengan yang antuna pahami ya, sesuai dengan yang mu'alim jelaskan dan antuna pahami ya. Dari kalimat ini ya, at-tahawun bisyai'in ya. Bermudah-mudah dalam bermaksiat ya, bermudah-mudahan at-tahawun atau meremehkan ya. Sesuatu ya, satu hal yang kecil dari maksiat ya, terkadang bisa menyebabkan seseorang mendapatkan hukuman ya. Terkadang itu bisa sering menyebabkan berakibat terhadap hukuman ya. Nah, hukuman dari Allah tentunya ya. Nah, ya contohnya seperti itu. Nah. Atau contoh yang lain misalkan ar-raja al-kadzib ya, anta'sillah wa tarju rahmatahu min ghairi taubatin, ya. Misalkan ya ini ya ar-raja al-kadzib ya, sifat harap yang dusta ya. Ya. Sifat mengharapkan ya, harap ya yang dusta itu adalah engkau bermaksiat kepada Allah ya, tapi engkau berharap untuk diampuni ya, tapi masih berharap untuk Allah mengampuni dosa tersebut, tapi tanpa bertobat ya, dengan tanpa bertobat ya. Jadi seperti itu. Jadi diterjemahkan ya. Jangan kata per kata ya, diterjemahkan jangan kata per kata, tapi secara umum ya, terjemahan secara umum ya, sesuai dengan yang antuna pahami ya. Ya, sifat harap yang dusta itu adalah engkau bermaksiat ya. Sifat harap yang salah ya, sifat harap yang yang tidak benar itu adalah ketika engkau bermaksiat kepada Allah ya, tapi kamu sebenarnya masih ingin diampuni ya. Maksiat tersebut kamu ingin Allah ampuni maksiat tersebut tapi tanpa bertaubat ya, tapi tidak bertaubat. Ya itu ya. Ya. Jadi penjelasannya seperti itu. Nah. Ya, ini tidak mesti di awal, bisa aja di tengah ya. Bisa saja mu'alim ambil dari ya bait yang tengah-tengah, misalkan
Faqad saqara julun kalban fadakhala jannah. Misalkan mu'alim ambil baris yang ini misalkan. Faqad saqara julun kalban fadakhala jannah ya. Ya, telah apa? Seorang pemuda itu telah memberi minum seekor kambing, seekor apa anjing ya. Seorang pemuda telah memberikan minum kepada seekor anjing, maka dia masuk ke dalam surga. Fadakhalal jannah, maka dia masuk ke dalam surga ya. 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 Seorang pemuda telah memberikan minum kepada seekor anjing ya sehingga dia masuk ke dalam surga seperti itu ya. Ya, intinya di sini pemahaman antuna diuji ya. Mu'alim ingin lihat ya sejauh mana pemahaman antuna terhadap hadis ya, karena ya faidah ini penting ya, faidah itu penting. Ya, jadi sama seperti itu ya. Jadi semua hadis yang ada dalam 3 bab ini semuanya dibaca ya, dipahami, perawinya dipahami ya, faidahnya dipahami ya. Ya, yang lupa silahkan dibuka lagi videonya yang dulu ya, yang dulu-dulu ya. Ya, makanya video itu kalau bisa di-download ya. Video itu di-download biar nanti ketika ujian bisa didengarkan lagi ya. Ya, kalau sudah hilang ya silahkan minta ke temannya yang masih ada ya. Ya. Atau mu'alim nanti kalau ada waktu mu'alim berikan ya dari awal. Ya, yang jelas ini mu'alim sudah jelaskan semuanya di video ya. Untuk faidahnya ini ya mu'alim merasa sudah cukup ya. Mu'alim pernah menjelaskan semuanya di dalam video. Contoh yang lain ya, contoh soal yang lain ya tentang faidah misalkan kalimat ini ya, su'udzon billah alamatun adal jahli bihi. Su'udzon billah alamatun adal jahli bihi ya. Bagaimana menerjemahkan seperti ini? Ya, berburuk sangka terhadap Allah itu adalah tanda kebodohan kita kepada Allah ya. Ya, tanda kita tidak berilmu ya. Ya, ketika kita berburuk sangka kepada Allah itu adalah tanda-tanda bahwasanya kita itu bodoh, kita itu ya tidak pernah belajar tentang Allah ya. Nah, yuaddi wa yuaddi ilal iksar minal ma'asi dan mendorong dan hal tersebut mendorong seseorang ya untuk banyak bermaksiat. Nah, atau sebaliknya ya. Ya, berburuk sangka itu ya bisa menyebabkan seorang itu melakukan maksiat yang banyak ya. Atau sebaliknya dia terlalu memberatkan diri sendiri ya. Terlalu apa? Atau sebaliknya ya, dia karena terlalu takut ya, karena terlalu khaufnya terlalu tinggi, sifat khaufnya terlalu tinggi, akhirnya dia terlalu takut ya, mau ngapa-ngapain takut dosa ya. Tidak mau misalkan tidak mau apa bergaul dengan manusia karena pengennya ibadah terus misalkan. Tidak mau keluar rumah misalkan karena kalau ketemu orang misalkan ya apa tergoda misalkan tidak bisa apa itu namanya apa kebalikannya ya, kebalikan dari ya iksar minal ma'asi tadi, kebalikan dari at-tahawun ya. Ya, jadi pertengahan ya. Orang itu tidak boleh terlalu takut ya, tidak boleh terlalu takut ya. Sehingga menyebabkan dia ya sehingga agama ini terasa berat ya. Ya, ya salat sunnah ya setiap saat salat sunnah misalkan, atau puasanya setiap hari misalkan ya, atau apa ya ngaji terus misalkan apa. Nah, ini apa kalau seperti ini nanti agama itu apa terasa berat ya. Kalau orang-orang yang terlalu apa keras seperti ini ya, ya ini nanti lama-lama dia akan merasa apa jenuh ya, bosan, futur ya. Ya karena bagi dia agama itu nanti akan terasa terlalu berat ya, karena manusia itu butuh ya istirahat juga, manusia itu butuh hiburan juga, manusia butuh istirahat ya. Tidak bisa kita dipaksa untuk ya beribadah terus-menerus ya. Hmm. Ya, seperti itu ya. Nah, contoh yang lain misalkan
ya, anal abad idza da'a Allah azza wa jalla dhanna anna Allah, ya, apabila seorang hamba ya berdoa kepada Allah, ya, zona anallah, maka dia akan ya maka dia akan menyangka Allah pasti akan mengabulkan, seperti itu ya. Nah, jadi intinya seperti itu ya. Kemudian satu lagi tentang tawakal, ini sama ya, tentang tawakal itu sama. Contohnya tawakkuluka 'ala Allah fi talabi rizqi, ya. Bentuk tawakal kamu terhadap Allah di dalam mencari rizki itu adalah yalzamu minhu antas'a, ya. Bentuk tawakal kepada Allah dalam mencari rizki itu adalah engkau tetap ya berusaha bekerja, tetap berusaha ya bekerja keras ya, antas'a wa tajid fi talabihi, dan bersungguh-sungguh dalam ya bersungguh-sungguh dalam usaha ya. Jadi bentuk tawakal itu bukan kita ya diam, bukan kita mengharapkan rizki, bukan kita percaya Allah memberi rizki tapi tidak ada usaha ya. Kita beralasan dengan takdir misalkan ya. Bentuk tawakal yang salah itu adalah ketika kita ya sudah ketika kita misalkan sudah yakin rizki itu dari Allah misalkan ya, tapi bentuk usahanya tidak ada ya, dia tidak berusaha, kalau ditanya miskin ya ini udah miskin takdir saya. Nah, itu bentuk tawakal yang salah, seperti itu ya. Bentuk tawakal yang benar itu adalah engkau ya berserah diri kepada Allah ya. Maksudnya berserah diri maksudnya setelah usaha maksimal ya. Setelah mencoba berbagai macam hal ya. Ya, bisa misalkan melamar pekerjaan, bisa jualan ya, bisa berbisnis ya, bisa ya bekerja, seperti itu ya. Yang jelas ya, tawakal itu bukan berarti kita berdiam diri di rumah ya, nggak ngapa-ngapain, tidak ada usaha pun ya sekedarnya misalkan ya, ya udahlah ya, kalau nggak laku misalkan ya nggak ada usaha yang lain. Nah, itu ya bentuk tawakal yang salah, seperti itu. Nah. Ya, atau potongan seperti ini ya, atau ya Rasulullah ya, qala Abu Bakar ya Rasulullah law nadhara ahaduhum ila maudhi'i qadamaihi la ra'ana. Abu Bakar berkata ya, Abu Bakar suatu saat pernah berkata ya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, seandainya mereka melihat ya, seandainya salah satu dari mereka ya melihat kepada ya letak kaki kami, letak kaki mereka, maksudnya ke bawah ya, melihat ke bawah ya, niscaya mereka akan melihat kita, ya. Ini kisah ketika Abu Bakar dan Rasulullah ini bersembunyi di Gua Hira ya. Jadi kisahnya Rasulullah dan Abu Bakar ini bersembunyi di ya Gua Hira ya. Ya, dan para kaum kafir Quraisy ini sedang mencari-cari ya Rasulullah dan Abu Bakar, sedang mencari-cari mereka berdua ya. Yaitu Nabi dan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, sampai pada suatu saat ya ketika Rasulullah dan Abu Bakar bersembunyi ini ya, kaum kafir ini sudah sangat dekat ya, sudah sangat dekat dengan tempat persembunyian mereka ya. Ya, bahkan kalau seandainya kaum orang Quraisy itu melihat ke bawah kaki ya, ke bawah kakinya ya, itu sudah kelihatan sebenarnya ya, itu sudah kelihatan waktu itu, sudah ketemu ya. Rasulullah dan Abu Bakar pasti sudah tertangkap ya. Ya. Tapi Rasulullah di sini ya menenangkan Abu Bakar ya, dengan kata-kata yang sudah terkenal ya, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana ya. La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana ya. Jangan bersedih dan jangan takut ya.
Sesungguhnya Allah bersama kita. Nah, ya, itu menunjukkan bahwasannya ya Rasulullah di sini tetap berusaha ya. Rasulullah itu tetap berusaha ya. Jadi bukan berarti Rasulullah nggak sembunyi, bukan berarti Rasulullah misalkan atau malah nantang ya. Ya, Rasulullah misalkan tidak sembunyi, tidak ada usaha untuk bersembunyi, tidak lari ya. Ya Rasulullah tidak seperti itu ya. Itu sama seperti kita mencari rizki ya. Ya, kita cari rizki itu ya kita keluar, kita berusaha ya, kita jualan, kita mencari pekerjaan ya yang halal, kita apa? Ya, kita bantu orang misalkan sehingga kita dibayar ya. Ya itu bentuk usaha ya, bentuk usaha. Sebagaimana Rasulullah berusaha untuk sembunyi ya. Ya, seandainya Rasulullah pada waktu itu salah dalam bertawakal ya, ya niscaya ya pasti tertangkap ya. Ya, artinya Rasulullah tidak ada usaha. Seandainya waktu itu Rasulullah tidak berusaha, hanya bertawakal saja, tapi nggak sembunyi, tapi nggak lari. Ya itu sama saja ya. Itu berarti tawakalnya salah seperti itu. Jadi tawakal itu mewajibkan usaha ya. Bentuk tawakal itu tetap ya, tetap mewajibkan kita, tetap mewajibkan ya seorang muslim untuk ya mencari sebab berusaha. Jadi seperti itu ya. Itu sebagian contoh dari soal-soal yang nanti akan mualim berikan di ujian ya. Ya, yang penting faidahnya itu dipahami ya. Ya, yang penting faedahnya itu dipahami ya, dari video-video yang telah mualim berikan ya. Nah, ya kalau ada pertanyaan silahkan nanti disampaikan ya. Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta